Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, muridin, sahabat, kolega, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Hari ini kita melanjutkan masih menyangkut dari aqobatul syukur walhamdu. Ini adalah tanjakan terakhir ketika seorang sudah pada tingkat atas, sudah di puncak gunung, puncak kenikmatan. Kemarin dikisahkan menuju ke sana memang berat, tapi insya Allah bisa. Tapi kalau sudah bisa, Allah akan memberikan begitu banyak nikmat bagi orang-orang yang sudah pada tahap usul ilallah, muqarrabah ilallah, mahabbah ilallah. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal amru idza ayyuhar rajul sadid kama taqulu bal huwa asaddu wa adhamu mimma nadhunnu wa tawahhamu. Maka perkara ini para salikin, para jamaah semua adalah as-sadid, yaitu adalah sangat berat. Kama taqulu, seperti yang engkau katakan bahwa iya, mau naik gunung itu berat, tapi harus naik gunung untuk mendapatkan nikmatan. Bal huwa asadu, bahkan ini lebih berat dan lebih besar, wa a'dhamu mimma ta'adzunu wa tatawaham, daripada apa yang kamu duga dan kamu sangkakan. Jadi kalau kita lihat gunung di atas, di puncak Mount Everest itu, wah, ayo naik, nanti di sana indah. Ayo kita surga, nanti akhirat kita akan mendapatkan rahmat, kita mendapatkan himmah aliyah, cita-cita luhur kita itu nanti di sana surga. Iya, enak, tapi menuju ke sananya itu perlu langkah yang terukur. TSM, terstruktur, sistematis, masif kan? Bayangan kita, oh iya nanti surga, indah, tapi menuju ke sana memang berat. Walakinnahu amrun sabaqa fil ilmil qadim, akan tetapi perkara ini adalah sudah menjadi ketentuan dari ilmu-ilmu qadim, yaitu ilmu terdahulu Allah. Wa tadbiru ajrahul azizul alim, dan merupakan suatu pengaturan yang telah diberlakukan oleh zat Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Karena itu orang yang bisa ke puncak itu pilihan. Tidak mudah. Karena tidak mudah itulah kalau bisa akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa. Fala khilata lil abdi, maka tidak ada strategi bagi seorang hamba illa badlul majhudi fil ubudiyah wal iktisami bihablillah. Nggak ada bisa menuju surga, nggak ada orang bisa menuju ke puncak kebahagiaan kimia sa'adah kecuali mengerahkan segenap upaya dan kepatuhan al-majhudi fil
fil ubudiyah, tak ada. Patuh, ubudiyah, abid, menjadi hamba yang sejati. Wal iktisamu bihablillah, dan berpegang teguh dari tali Allah, agamanya Allah. Agama Allah itu Islam yang terdiri akidah, syariah, tasawuf, syariah, tarekah, hakikat, makrifat, iman, Islam, ihsan, niku satu paket. Ampun mendet namung syariat mawon. Nggih, bihablillahnya itu tali Allah. Wal ibtihalu daiman illa Allah subhanahu wa ta'ala, dan bermohon sepenuh hati terus menerus pada Allah. Zikir pun belum maglami, zikir, sholat malam, ya, ibadah auratnya terstruktur, itu setiap hari dilakukan. Bukan lek eling, ya, lek yen eling ibadah, lek ra eling ya wis, yang penting sholat tok. Oh, jangan. Ini harus daiman illallahi subhanahu wa ta'ala, asa ayyarhamahu fayaslama bifadlih. Orang seperti ini akan Allah kasihi, ya, sehingga ia selamat dan mendapatkan anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ditanyakan, wa amma qauluka kullu hadza limadza? Kalau kita melakukan dari aqobatul ilmi, aqobatul taubat, hawadis, sampai dengan yang ketujuh ini, apa sih semua hal itu tujuannya? Fahadza kalamun yadullu minka ala ghaflatin azimah balis sawabu antakul. Maka ini semacam ucapan seman ini menunjukkan kelalaian yang besar darimu, akan tetapi benar. Ya. Kamu bertanya, ana, siapa Anda, siapa saya? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau mengetahui diri kita, maka kita insya Allah akan makrifat pada Allah, itu benar. Tapi kalau hanya bertanya, itu disebut dengan ghaflatin adimatin. Orang yang ghaflah, orang yang lalai yang besar. Basa Jawane lah ngomong tok tekok tok. Kadung diajari ora gelem mlebu kok. Nah, kira-kira kan gitu. Ngomong tok kowe iki. Nah, kira-kira gitu. Nah, kan itu kullu hadza fi jammi ma yatlabuhu abdu ad-dha'ifu madza. Selama semua ini dalam sisi suatu di mana hamba yang lemah mencari apakah itu, kita harus mencari Allah. Di mana Allah? Saya menjadi ingat orang tua le golek ana susuwe angin. Rumahnya angin itu di mana? Kan enggak ada, tapi angin ada, Allah ada. Di mana itu? Makrifat. Golek ana galih kangkung. Ya, pohon kangkung dicari galihnya kan enggak ada, tapi ada, kangkungnya itu ada. Artinya itu harus inquiry, who God. Harus kita cari siapa Allah. Lah itu ma'rifatul ilmi. Itu aqobatul ilmi. Itu Bapak sekalian, ya. Tadri ma yatlubul abdu dhaif. Apakah engkau mengetahui apa yang dicari oleh hamba yang lemah ini? Nah, ini pertanyaan. Karena itu dijawab oleh Imam Ghazali, aqallu ma yatlubu 'alal jumlati sayani. Maka dengan demikian, kalau kita bisa pada aqobatul syukur wal hamd, kita bisa mahabbah, bisa liqa'illah, bisa wusul ilallah, maka dengan demikian kita akan mendapatkan dua hal syai'ani. Yang pertama adalah akhaduhumas salamatu fid darain. Orang yang mendekatkan pada Allah, orang yang muraqabah, orang yang muqarrabah, taqarrub, orang yang betul-betul liqa'illah, ingin berjumpa dengan Allah, dia akan diselamatkan fid darain, dalam dua negeri.
dunia dan akhirat. Wasani, dan yang kedua al-mulku fit darain, dan dia akan mempunyai kekuasaan, otoritas yang Allah berikan kepada orang itu juga di dunia dan di akhirat. Itu Bapak sekalian. Nggak pengen tak? Bahasa Jawa lah. Nggak pengen toh sampai kau yang ini nggak kepengin kita itu seperti ini, di dunia selamat, di akhirat selamat, di dunia diberi otoritas kekuasaan, di akhirat juga diberi kesenangan. Nggak pengen tahun jenengan, pengen bar pengajian balik nek pekerjaan lali supe lupa dunya nggodho meneh gitu nggih. Nah, karo ayo kita menuju Allah. Nah, keterangan amas salafatu fid dunya fa inna dunya wa afatiha, maka keselamatan di dunia itu artinya dia selamat yang ada seluruh penyakit-penyakit dunia. Ad-dunya jifah, dunia itu adalah bangkai, itu kita hilangkan, bukan ngejar-ngejar tapi dijalanin. Wa fitnatuha wa ghawaiha, dan seluruh berbagai bencana cobaannya bisa diselesaikan dengan baik karena kita ridho terhadap keputusan Allah. Bihaitsu lam yaslam min hal malaikatan muqarrabun, dan ini dimana tidak bisa selamat dari hal-hal tersebut. Malaikat yang terdekat pun beda derajatnya. Kalau Allah menciptakan manusia, kemudian manusia selamat dari godaan setan, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat tidak ada godaan, manusia ada nafsu, ada qalbu. Tapi kalau bisa menyelesaikan urusan ini adalah salamatu fid darain. Ya, waqad sami'tu hadis Harut wa Marut, sesungguhnya aku telah mendengar hikayat tentang malaikat Harut dan Marut, dua malaikat yang terperdaya oleh kehidupan dunia dan mengajarkan sihir kepada manusia. Dia nggak tahan juga, ada malaikat loh Harut dan Marut yang nggak kuat godaan itu. Nah, kita kalau bisa berarti melebihi dari malaikat. Hatta ruya annahu idza urija bi ruhil abdi ila sama at-taqulu, hingga diriwayatkan bahwasanya apabila naik ruh seorang hamba ke langit, takulu, maka para malaikat langit itu sama berkata ala malaikat sama mu'ta'ajibin, takjub. Hebat ya manusia bisa masuk surga. Hebat ya manusia itu bisa berjumpa dengan Allah. Hebat ya manusia itu bisa muqarrabah, sangat taqarrub pada Allah. Kaifa tajahada min dari fasada fi khiyaruna. Bagaimana orang manusia itu bisa selamat di negeri yang telah menjadi rusak? Di sana malaikat pun terbaik di antara kami, Harut Marut itu. Heran manusia bisa dekat dengan Allah itu heran. Para malaikat itu karena ada dua malaikat yang tergelincir. Wa annal akhidhu fi ahwali wasada idza bihaitsu tasrufu fihal anbiya war rusul alaihi salam. Nah, bahwa akhirat itu di dalamnya sesuatu yang bisa hilang dari teror-terornya, kesulitannya, dan mereka itu adalah para nabi dan rasul alaihissalam di dalam surga itu. Nafsi ya, di situ disebutkan la aslakal yaumu ila nafsi, selamatkan diriku, selamatkan diriku, tidak ada yang mohon kepadamu pada hari ini kecuali keselamatan diriku. Karena dahsyatnya terornya di yaumil akhir, mulai dari mahsyar siratal mustaqim ya, menerima hisabnya, itu teror begitu berat. Nah, kalau manusia bisa lewat dari itu berarti luar biasa. Nah, ini yang kita mohonkan dan kita jalankan. Semoga kita betul-betul bisa muqarrabah, bisa taqarrub pada Allah. Hatta innahu riyalau kana lirajul amala sab'ina nabiyan la dhanna annahu la yanju.
Hingga bawahnya diriwayatkan, seandainya saja ada seorang pria memiliki amal ibadah selama sebanyak 70 nabi, pastilah ia menyangka bahwa dirinya tetap tidak akan selamat. Saking beratnya naik gunung ke akhirat tadi itu loh. Tapi harus dijalani. Faman aroda an aslama min fitani hadhihi, maka siapa yang ingin agar ia selamat dari cobaan-cobaan di akhirat ini, falyahrid min habil Islam, maka hendaknya ia keluar dari dunia ini tetap dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya syariate dikuati, torekoe dijalanin, makrifat hakikatnya diproses menuju ke sana. Ojo puas gur syariate tok. Nggih. Ampun ngoten. Tarekoh dilakoni, karena tarekoh inilah jalan menuju muqarrabah. Jangan sampai punya perasaan, cukuplah aku yang penting sholat. Betul, tapi nggak cukup. Ya, saliman latusibu baliyatun, dengan selamat yang tidak menimpanya musibah pun sedikit pun. Itu Bapak sekalian. Wa min ahwali hadihi, sedangkan agar selamat dari teror akhirat ini, falyadkhul jannah saliman latusibatun takbatun, maka hendaknya ia masuk surga dengan selamat yang tidak menimpanya bencana sedikit pun. Moga-moga kita semua itu, ya Allah, yadkhul jannah bi ghairi hisab. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Itu doa kita habis sholat. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu berarti insya Allah kita masuk surga bi ghairi, tanpa hisab, karena kita memang berkekuatan, bersemangat untuk mendekatkan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, wa amal mulku wal karomah, adapun orang yang sampai ke puncak tadi, dekat dengan Allah, akan diberikan karomah, kemuliaan tadi. Fa innal mulku nafadun tasarrufu wal masyiatin, maka sesungguhnya berkuasa itu adalah perealisasian dari pengetoran, dari mempunyai otoritas berkehendak. Ndonga dikabulkan, anak putune apik kabeh, alim kabeh, pinter-pinter, tur ahli ibadah, ya. Pekerjaannya selalu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang masih bekerja semua ini, Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita mengakhiri pekerjaan dari step ke step itu selamat. Jangan sampai ada urusan dengan astagfirullahaladzim, APH, aparat penegak hukum, berarti itu tidak husnul khotimah. Amin ya, semoga yang masih menjabat ini moga-moga mengakhiri semua itu dengan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, wa indalika bil haqiqah fid dunya li auliyaillah azza wa jalla, dan sesungguhnya hal itu pada hakikatnya di dunia ini, orang seperti ini adalah untuk para wali-wali Allah azza wa jalla, wasfiyaihi, dan para orang-orang pilihannya, ar-ridha, yang diridhai Allah, bi qadaihi, yang qadanya Allah itu. Kita harus mengejar seperti ini, menjadi wali-wali, menjadi orang pilihan dan orang yang ridho terhadap qada Allah. Fal barru wal bahru wal ardu lahum qadamun wahidun, bagi orang yang sudah mendekatkan diri pada Allah dan sudah dekat, buat mereka daratan, lautan, bumi itu seperti satu telapak saja. Dunia itu di dalam genggaman saja. Nggak usah wedi, nggak usah takut urusan dunia. Napa sih urusan dunia niku? Mangan ta? Mangan sak kepel wis cukup sak niki. Apalagi umur sudah 60 ke atas itu sudah milih-milih mangan sak kepel, 2 sendok wis cukup. Tahu tempe ndok wis cukup. Terus napa meneh?
neko nabrak-nabrak lali Gusti Allah terus tinggi apa? Urip ngoten niku. Untuk apa? Buat mereka dunia itu ya sekedar biasa aja. Wal hajaru wal mataru lahum dhahabun wa fiddatun. Tanah liat bagi mereka dapat berubah menjadi emas. Gampang kalau kehendaki. Kayak Nabi apa? Sunan Kalijogo ya. Orang mau begal njaluk apa donya itu? Emas. Satu pohon kelapa jadi emas, mau tau? Gampang urusan dunia. Bukan itu. Akhirnya justru sadar yang digelai bukan emasnya, yang digelai adalah Gusti Allah. Wal jinnu wal insu wal bahaimu wat thairu lahum musakharatun. Jin, manusia, binatang, burung-burung, semuanya itu bisa ditaklukkan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Layas'una say'an illa wa waqa'inul lahum. Tidaklah mereka menghendaki sesuatu melainkan sesuatu itu terwujud. Bismillah. Kira gitu Allah kabulkan. Li'annahum la yasa'una illa masyaallah, karena sesungguhnya mereka itu menghendaki apapun dikabulkan kecuali illa masyaallah, kecuali dikehendaki Allah. Wa masyaallah, karena dan apa yang dikehendaki Allah itu bisa terwujud. Itu para wali itu kan itu kun fayakun Allah. Kalau para wali itu karomah ya, doanya dikabulkan, menghendaki sesuatu dikabulkan. Karena itu kita tidak boleh jauh-jauh dari ulama. Wala yahabuna ahadun minal khalqi, dan mereka tidak takut kepada makhluk sedikit pun. Wa yabuhum kullul khalqi wala tahtimu ahadan illallah azza wa jalla. Namun mereka merasa segan kepada mereka semua makhluk, karena mereka tidak akan mengabdi kepada makhluk kecuali pada Allah. Jadi dengan manusia itu biasa. Tidak usah ngurunduk kepada manusia, tetap menghormat, tetapi tidak takut pada manusia. Wa yahdimuhum kullu man dunillah, setiap makhluk yaitu selain Allah itu tidak ada artinya kecuali Allah. Wa ainul mulukid dunya bi usuri ma'asir hadir rutbatin balhum aqallu adallu wa adallun. Dan di manakah posisi bagi para raja dunia berbanding 1/10 derajat golongan ini? Bahkan para raja dunia itu lebih sedikit dan lebih rendah derajatnya. Raja nek dunia didik, tapi raja itu buat Allah itu nggak ada 1/10-nya ya. Orang-orang yang seperti itu, yang paling baik adalah mereka yang dekat dengan Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wal mulkan kabir, dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ini nanti yang kita dapat kalau kita lolos sampai pada aqibatul syukur walhamdulillah. Wa adzim bima yaqulu fihi rabbul izzati inna mulkul kabir. Betapa sangat agung apa yang difirmankan Allah tersebut, yaitu kita akan mendapatkan kerajaan yang besar di akhirat, di surga. Wa anta ta'allamu antunya bi asriha qalilatan, dan engkau telah mengetahui bahwa dunia itu seluruhnya adalah kecil, nggak ada artinya kalau sudah seperti itu. Wa anna baqa'aha min auliha ilal akhir, dan bahwanya berlangsungnya kehidupan dari dunia sampai awal sama akhir. Artinya di dunia itu la qalilun, kecil, nggak ada artinya. Pernah jadi ini, pernah jadi itu, kaya ini, kaya itu, mempunyai jabatan kecil. Qalilun, kecil itu kalau nanti di akhirat. Wa nasibu akhadina min hadil qalilun. Dan setiap orang dari kita di dunia itu yang kecil, maka tentu kecil juga. Tsummal wahidu minna qad yabdulu malahu wa ruhahu. Kemudian salah seorang dari kita terkadang mempertaruhkan hartanya itu mati-matian di dunia ya.
hatta rubama yadfiru bi qadrin qalilin min hadzal qalil, hingga bisa jadi sukses dengan kadar sedikit dan kerajaan yang kecil itu fi baqain qalilin, dan keberlangsungannya juga sesaat. Wis nek donya ngujare karo-karuan, ternyata titik waktunya juga sesaat juga. Sehebat-hebat manusia menjabat satu momen kan 5 tahun. Jadi presiden 10 tahun, kecil kan, sebentar kan. Nah, gitu lah. Tapi manusia pada umumnya ngejar enggak karu-karuan sehingga lupa dari Allah. Wa in khasalalau dzalika, dan jika demikian kalau orang itu telah berhasil baginya fayaqdurubal ya fayudzarubal yuhbatu, maka ditolerir semua kekurangan, bahkan diirikan oleh yang lain, tonggone, koncone, sampai gak nyopo. Apa yang menjadi apa yang menjadi geraknya teman yang dia nggak suka itu mesti nggak suka, saking irinya urusan dunia. Wala yastaghfiru ma badzala fihi minal mali wan nafsi, namun dia tidak menganggap banyak sesuatu yang telah dipertaruhkan di dalam keberhasilan itu, yaitu harta dan jiwa. Ini nggak ada artinya. Terakhir untuk sesi ini ada syair yang ditulis dari Amri Al-Qais. Nahuma bikra'an rim'in qais, ya, khaithu yakul. Tulisannya begini syairnya: baka suhaibil lamma ra'at darba dunahu wa aikona anna lahiqani bi qaisar. Sahabatku menangis tatkala ia telah melihat gerbang di hadapannya, dan ia sangat yakin bahwa kamu berdusta akan bertemu dengan kaisar. Faqultu laula tabki ainaka innama nukhawilu mulkan aw namuta fanakhdharu. Maka aku berkata kepadanya, jangan engkau tangiskan kedua matamu, sesungguhnya kita bisa berubah sebagai raja atau kita mati, maka kita akan dimaafkan. Artinya dunia itu memang tidak lama, dunia tidak panjang, dunia itu adalah sesaat. Tapi kadangkala orang tergelincir urusan dunia. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.